Ada sukacita? Bapak Ibu menikmati pujian tadi? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salah satu yang paling menyenangkan dalam hidup kita adalah mendapat pujian dari orang lain. Kita kalau orang, kita senang sekali. Nah, saudara-saudara, dalam pembukaan PON 20 di Papua, ada pujian yang diberikan kepada presiden kita. Karena dia rela mau main bola di lapangan dengan 4 anak-anak remaja itu. Dipuji. Dengan pembangunan yang ada di Papua, dia dipuji. Saya kira itu salah satu ucapan terima kasih daripada rakyat atas prestasi presiden kita. Kita patut memuji akan keberhasilan seseorang, kebaikan seseorang. Nah, hari ini Tuhan mau mengajar kita supaya kita memuji Dia. Dan itu diajarkan kepada kita dalam Mazmur 103. Mari kita buka Mazmur 103. Kita akan diajar supaya kita memuji Tuhan. Dan bagaimana kita memuji Tuhan, mengapa kita harus memuji Tuhan. Kita baca bersama-sama Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sudah membukanya? Mari kita baca bersuara mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menunjukmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, daripada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 1 firman Tuhan ini berkata begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Di sini Tuhan memanggil kita, atau Daud, pengurapan Roh Kudus, akan mengajar sendiri dengan kata, yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan jiwaku. Di ayat 1 dan 2a ini, firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa memuji Tuhan itu melibatkan jiwa dan batin kita. Jiwa dan batin. Jadi ini bicara tentang di dalam memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan melalui akal pikiran kita. Kita harus melibatkan akal pikiran kita. Itulah nanti mengapa kita dikatakan alasan memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu baik, maka kita harus memuji Dia. Kita tahu Tuhan itu kudus, maka kita harus memuji Dia. Itu melibatkan rasio kita, melibatkan pikiran kita. Tetapi kalau bicara tentang jiwa, itu tidak hanya berkaitan dengan akal, tetapi itu berkaitan dengan perasaan kita. Nah, kita harus juga memuji Tuhan dengan perasaan kita. Sekarang ini ada yang namanya manusia robot, saudara-saudara. Berhitung dia jago. Bahkan memasak dia jago. Lebih pintar dari kita. Itu manusia robot yang diciptakan oleh manusia. Tetapi yang membedakan robot itu, yang pintarnya melebihi kita, adalah dia tidak punya emosi. Dia tidak punya perasaan. Nah, katanya sih, akan suatu waktu nanti robot itu pun bisa diciptakan punya perasaan. Tetapi yang membedakan manusia dengan robot hari ini adalah salah satunya, bukan sebagai ciptaan manusia, tapi dia tidak punya emosi. Nah, kita adalah yang diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang punya akal dan juga punya perasaan. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita harus memuji Dia, bukan saja karena kita tahu Dia kudus, kita tahu Dia baik, tetapi kita merasakan kebaikannya itu, kita merasakan kekudusannya itu. Sehingga
Ketika kita berkata, pujilah Tuhan, hai segenap bumi. Bersukacitalah. Kita menyanyikannya dengan perasaan apa? Gembira. Kita menyanyikannya dengan perasaan sukacita. Terlibat dalam perasaan kita, terlibat dengan emosi kita. Tapi yang ketiga, ketika bicara tentang jiwa dan batin, itu bicara tentang kehendak, bicara tentang keinginan. Apa yang membedakan hewan dengan manusia? Bukan sekedar IQ hewan itu lebih rendah daripada manusia. Tapi yang paling menyolok adalah hewan bertindak berdasarkan instingnya, bukan berdasarkan kehendaknya. Jadi dia lari karena perasaan takut. Jadi perasaan itu yang membuat dia lari, bukan karena keinginan dengan lari. Kita diciptakan Tuhan dengan kehendak yang bebas. Kepada Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan dan ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Tuhan berkata, semua buah pohon yang ada di taman ini, kamu boleh makan dan menikmatinya. Kecuali buah pohon yang di tengah itu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu memakannya, kamu akan segera mati. Tuhan ciptakan sebuah pohon untuk memberikan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, supaya dia bisa memilih untuk mentaati Tuhan atau menuruti keinginannya sendiri. Dan kita tahu firman Tuhan berkata, oleh godaan iblis, maka Adam dan Hawa. Mengapa Adam dan Hawa dan jatuh dalam dosa? Memang betul ada faktor cobaan daripada iblis. Tapi yang menentukan mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah karena mereka lebih memilih apa kata Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan peristiwa pencobaan Tuhan Yesus, sesudah 40 hari berpuasa di padang gurun, Tuhan Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan, dia berada dalam keadaan yang sangat lapar, karena dikatakan dia tidak makan dan minum. Dan dia di masa yang begitu laparnya, begitu hebat, datang iblis dan berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau saudara lapar, yang saudara butuhkan uang atau makanan? Makanan. Jadi iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Karena Yesus berada dalam puncak tubuh yang sangat lapar. Di situ Tuhan Yesus bisa memilih. Menjadikan batu itu menjadi roti, dia berkuasa. Atau dia memilih firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memilih mentaati firman. Sehingga dia berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara-saudara, ini sebuah keputusan untuk memilih keinginan iblis, cobaan iblis, godaan iblis, atau memilih taat kepada Tuhan. Itu bicara tentang jiwa, faktor yang ketiga dalam jiwa itu, yaitu kehendak. Ketika dicoba yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan kekayaan dunia, kerajaannya, dan kekuasaannya. Lalu iblis berkata, jika engkau menyembah aku, semua kekayaan dunia ini dan kekuasaannya akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan berkata, ada tertulis, hanya Allah saja yang patut disembah. Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada firman, bukan taat kepada iblis, walaupun dia menggodanya dengan hebat, dengan menjanjikan kekuasaan dunia dan kekayaan dunia. Dalam dosa karena dia pilih
mentaati godaan iblis, bukan mentaati perintah Tuhan. Begitu juga ketika iblis membawa Tuhan Yesus naik ke bubungan ke bait suci. Dia mengutip firman Tuhan. Jatuhkanlah dirimu dari atas bait suci ini, sebab ada tertulis nanti malaikat akan menangkap engkau, menata engkau sehingga engkau tidak celaka. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allah. Dia taat. Nah, jadi kalau kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya pujilah Tuhan dengan pikiranmu, pujilah Tuhan dengan perasaanmu, pujilah Tuhan sebagai sebuah keinginan dalam hidup. Saudara-saudara, ini yang pertama. Memuji Tuhan itu artinya totalitas kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan jiwanya, dengan batinnya, itu adalah sebuah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini berkata kepada kita alasan daripada memuji Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat 2 sampai 5. Ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Di dalam ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jadi kalau kita ditanya mengapa kita harus memuji Tuhan, ada dua alasan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, karena dia adalah Tuhan yang kudus, artinya Tuhan yang tidak ada yang sama. Dia adalah Tuhan yang berbeda dengan yang lain, karena itu dia satu-satunya yang kita sembah. Tetapi yang kedua, firman Tuhan berkata, jangan lupakan segala kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan adalah dasar yang kedua di dalam memuji Tuhan. Keadaan kita, situasi kita berubah-ubah. Tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Suatu kali seorang pendeta yang sudah tua didatangi oleh seorang pria yang usianya juga sudah hampir 50 tahun. Dia berkata kepada pendeta yang tua ini, Pak Pendeta, saya mau mengambil satu keputusan. Karena itu saya perlu nasihat Bapak, saya perlu doa dari Bapak. Pendetanya berkata, silakan ceritakan apa yang akan kamu putuskan. Lalu, Bapak yang usianya 50 tahun ini berkata, saya ingin cerai dengan istri saya. Padahal mereka sudah menikah hampir 30 tahun. Pendeta tua ini berkata, oh begitu ya Pak? Iya. Bisa kamu ceritakan mengapa kamu sudah menikah 30 tahun dengan istrimu ingin cerai? Lalu Bapak ini cerita semua tentang kejelekan istri, tentang kekurangan istri. Lalu ketika dia sudah merasa cukup menceritakan kekurangan, kejelekan istrinya yang dianggap jelek, pendeta berkata, baik Pak, kalau istri Bapak begitu memang patut diceraikan. Bapak ini kaget. Tapi pendetanya bilang begini, tapi sebelum Bapak ceraikan, boleh nggak Bapak buat daftar? Coba dari semua kejelekan dan kekurangan istrimu itu, kamu juga buat daftar dirimu, kejelekan dan kekuranganmu. Mulai dia buat. Lalu pendeta bilang, coba bacakan. Saya sudah dia bacakan, pendetanya bilang, tanya gini,
Kira-kira Bapak lebih jelek nggak sama istrinya? Bapak ini mulai diem. Kekurangan Bapak lebih banyak nggak dengan istri? Dia tambah diem. Kemudian pendeta tua ini berkata, sekarang Pak, coba Bapak tulis kebaikan dan kecantikan istri. Bapak ini tulis lagi. Coba Bapak bandingkan dengan saudaramu, bandingkan dengan teman-temanmu, ya buat tulis. Sekarang coba tulis kelebihan istrimu. Dia tulis. Lalu pendetanya tanya, lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya? Bapak ini bilang kelebihannya. Masih mau cerai sama dia? Dia bilang tidak. Saya minta maaf, saya bertobat. Saudara-saudara, ketika kita melupakan kebaikan orang, itulah sumber daripada masalah kita dengan orang itu. Kita mulai menilai dia negatif. Kita mulai menilai dia penuh dengan kekurangan. Lalu kita merasa saya tidak butuh. Tetapi ketika kita menilai orang itu dari kebaikannya, kita akan menjadi senang berteman dengan orang itu. Kita suka bersama dengan orang tersebut. Kita malah lebih mengasihi dia. Firman Tuhan ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Hari ini mungkin saudara berada di dalam masa yang sulit. Ada penyakit yang sedang menyerang tubuh saudara. Hari ini mungkin saudara berada dalam masa yang sulit karena masalah keuangan yang begitu sulit dalam keluarga saudara. Hari ini mungkin ada masalah yang sulit karena anak-anak yang membantah, anak-anak yang memberontak, yang tidak taat. Hari ini mungkin kita merasa sulit, berat, karena dalam pekerjaan kita bermasalah dengan pimpinan dan teman-teman. Di sana mungkin kita mulai melihat Tuhan menjadi Tuhan yang tidak baik dalam hidup kita. Karena ada penyakit, kita mulai berkata Tuhan menghukum saya. Karena ada kekurangan, kita berkata Tuhan tidak pelihara saya. Karena ada perselisihan dengan teman dan pimpinan, kita berkata Tuhan tidak memberkati saya. Itu salah. Yang benar Tuhan itu baik, saudara-saudara. Mengapa tidak melihat ketika tubuh kita sakit, kita melihat bahwa kita masih kuat, kita masih bisa bertahan, itu adalah karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya ini kan kurus ya sekarang ini. Banyak orang bertanya, kenapa Pak kurus? Saya bilang, dulu saya ingin kurus. Tetapi mau jujur, ya, saya punya sebuah persoalan antara mau mengakui atau menolak kenyataan. Kalau Bapak Ibu lihat di leher saya ini denyut darahnya itu seperti jantung saya. Jadi kalau saya pegang di sini, dup, sini juga begitu. Nah, kerja nih, bisa lihat. Ini akibat daripada 2 kali yang bengkak itu. Dokter sudah yakin dan pasti ini tiroid. Tapi saya mencoba mengatakan tidak. Bahkan kepada teman yang selama ini selalu baik sama saya, suka mensupport saya bilang saya tidak tiroid. Tapi semua gejala yang saya alami itu mengatakan tiroid. Lalu itu saya cerita sama teman berkata begini, berarti Bapak imunnya hebat, Pak. Bapak masih bisa nyetir, masih bisa bertahan. Nah, saya bilang, mungkin itu kebaikan Tuhan. Bukan mungkin, itu pasti karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya melihat kondisi fisik saya, maka saya harus berkata, itu karena kebaikan Tuhan. Dalam ayat ini firman Tuhan berkata di sini di dalam ayat 3 bagian B. Kebaikan Tuhan adalah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan kesembuhan ketika kita sakit. Dokter memang alat Tuhan. Dokter memang punya pengetahuan tentang penyakit.
Tetapi itu dokter tidak bisa menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan saudara, tidak ada orang yang meninggal di rumah sakit. Dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan melalui pengetahuannya, melalui keterampilan bedahnya, melalui kemampuannya menganalisa obat yang tepat. Hanya sebatas itu. Kesembuhan itu dari Tuhan. Antara kita yang pernah tidak sakit, kita semuanya pernah sakit. Jenisnya macam-macam. Kalau saya kan penyakitnya macam-macam. Dulu saya pernah abses di dekat lubang dubur. Itu mungkin tahun 93. Seperti bisul, saudara. Saya ke rumah sakit, dokter bilang harus operasi. Tetapi mereka bilang ini operasi besar. Karena itu di wilayah yang sarafnya itu banyak. Dan itu saya tunda. Lalu saya di Jakarta dan dalam keadaan sakit di tempat tidur saya nonton siaran TV-nya Pak Pendeta Gilbert. Lalu ketika beliau selesai khotbah, beliau berkata, siapa yang mau sembuh? Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Saudara, saya ini pendeta belajar teologi ya. Ada sedikit rasa apa gitu. Tapi saat itu saya bilang, oke lah Pak Gilbert, kalau memang bisa sembuh-sembuh. Saya pegang itu saudara bisul itu. Selesai didoakan pecah. Itu mujizat bagi saya. Kalau dokter bilang hanya satu, operasi. Dalam masalah. Tetapi dikatakan di dalam ayat 3 itu. Kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Saudara-saudara, saya orang yang paling banyak bersalah. Bersalah kepada orang lain, bersalah kepada jemaat, bersalah kepada istri, bersalah kepada Tuhan. Rasa bersalah itu yang kita pikir itu tidak masalah, itu masalah. Rasa bersalah itu menyiksa kita. Tapi Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kesembuhan. Yang ketiga, dalam ayat 4 dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, hampir mati. Lubang kubur ini bisa juga maut. Tuhan bukan saja mengampuni dosa kita, tapi memberi kita hidup yang kekal. Kebaikan yang kelima, yang keempat adalah yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Mahkota, saudara, di atas kepala saudara itu Tuhan berikan kesetiaan dan rahmat. Artinya Tuhan setia kepadamu. Walaupun kau tidak setia, setia kepadamu. Janji juga berkata, seharusnya engkau kuhukum karena dosamu, tapi aku menahan hukuman itu. Aku tidak menghajar engkau sesuai dengan dosa. Itu artinya rahmat. Jadi hidup kita ini penuh dengan kasih karunia. Dan yang terakhir, yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Saudara, mau memiliki masa depan yang baik, masa hidup yang penuh dengan semangat, salah satu rahasianya adalah memuji Tuhan. Pendeta Stephen Tong, usia 87 tahun, masih bisa khotbah. Hari Minggu itu bisa sampai 3 kali. Bukan hanya di Jakarta, bisa ke Singapura, bisa ke Hong Kong. Salah satu adalah karena dia selalu memuji kebaikan Tuhan. Dia selalu mau menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau mau ingin awet muda dan penuh semangat, ingatlah kebaikan Tuhan dan puji Dia. Amin. Hari ini Tuhan berkata, pujilah aku dengan segenap hati. Pujilah aku dengan segenap jiwamu, kata Tuhan. Dan ingatlah kebaikan yang telah kuberikan kepadamu. Dan ketika engkau memuji aku, engkau kuberkati.
engkau akan menjadi seperti burung Raja Wali dalam hidup. Saudara, persoalan selalu ada. Kita ada di dunia yang gemuruh, yang menindas, mengintimidasi, menakut-nakuti. Tetapi firman Tuhan ini berkata, kebaikan Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita. Mampu membuat kita bukan saja bertahan terhadap gempuran dunia ini, tapi kita bisa menjadi pemenang atas segala intimidasi dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita boleh atasi ketika memuji Tuhan. Mari kita berdoa.